Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah tarwih yang berbahagia, anak-anak kami, para remaja dan yang sedang duduk di bangku sekolah, mudah-mudahan selalu lancar dalam menuntut ilmu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan buat kita bersama. Hingga detik ini kita mendapatkan semua fasilitas yang Allah berikan tersebut. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga pula dengan senantiasa kita berkirim menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dicintainya, yang dirindukannya, yang diharapkannya, yang berdapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu kaum muslimin jemaah tarwih yang berbahagia. Itu apa tuh ada bisik-bisik samping pojok tuh? Oi, alah. Oke, sebentar ya. Adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini adalah amalan 10 malam terakhir Ramadan. Tak terasa kita sekarang sudah berada di malam yang ke-22. Artinya kalau puasa kita 30 hari, tinggal lagi 8 malam. Kalau nanti puasa kita 29, tinggal lagi 7 malam. Kita sudah menjalani banyak hal. Mulai dari malam pertama, kita sudah dilatih, kita sudah mendidik diri kita untuk berpuasa di siang hari dan mendirikan malam Ramadan. Dengan ibadah yang sudah kita lakukan, apakah sudah ada yang terasa pada diri kita atau belum? Karena Allah akan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nggak lama lagi puasa akan kita tinggalkan. Nggak lagi lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Untuk pencapaian nilai-nilai takwa itu sudah sejauh mana kira-kira terukurnya dalam diri kita. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita, di mana 10 malam Ramadan itu kencangkan ikat pinggang, tingkatkan lagi amal ibadah kita, kurangi tidur lagi di malam hari, persingkat tidurnya, artinya kita menjaga malam-malam Ramadan. Apa-apa saja amal kita di 10 malam terakhir Ramadan? Yang pertama, memperbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu sudah kita mulai dari malam pertama, dari hari pertama. Terus kita lanjutkan dan kita lanjutkan. Untuk di malam 10 malam terakhir Ramadan
ditingkatkan. Kalau dulu mungkin bacanya sekali duduk 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Ditingkatkan itu berarti bisa menjadi 5 halaman atau 10 halaman. Dipersiapkan diri kita di 10 malam terakhir Ramadan itu lebih banyak di masjid. Orang-orang kan sudah mulai itikaf. Di mana tempat kita itikaf? Kita kan lingkungan kita punya masjid. Maka di sini lebih baik kita beritikaf di masjid kita. Kan ada juga orang mencarinya itikaf itu di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru. Tidak salah. Tapi itu kan jauh. Tapi kalau rasanya dengan begitu baru puas untuk ibadahnya, silakan. Rasanya di sana lebih tenang, di sana lebih semangat, banyak pengajian segala macam. Kalau itu rasanya yang terbaik untuk kita, untuk mencapai nilai takwa, ya silakan saja. Tetapi sesungguhnya iktikaf itu adalah di rumah Allah. Dan ini adalah Masjid Al-Muhajirin, adalah rumah Allah, tempat kita beriktikaf. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran. Faiza quri'al Quran fastami'u. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah. Kadang-kadang kan ada pula kita Al-Quran dibacakan di hadapan kita, sementara kita ngobrol dengan yang lain. Berarti kita tidak menghargai wahyu Allah, tidak menghargai kalam ilahi yang dibacakan di hadapan kita. Maka dengarkan, diam. Tidak boleh kita ngobrol ketika orang membaca Al-Quran di samping kita. Kalau kan rasanya mau ngobrol, keluar dulu dari masjid. Ada rasanya yang penting yang mau kita omongin. Rasanya kalau nggak diomongin, nggak tuntas rasanya, ajak kubik kawan tuh kubik. Di kode kawan tuh keperluan sebentar, urusan awal udah selesai. Nanti dibicarakan di luar. Jangan sampai mengganggu orang yang sedang beribadah. Jangan mengganggu orang yang sedang baca Al-Quran. La'alakum turhamun, katanya. Dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran, dah sama artinya kita membaca Al-Quran. Kita akan mendapat rahmat dari bacaan yang dibaca oleh saudara kita. Kita menyimak, namanya mendengar, diam, dengarkan. Maka hati kita akan menjadi sejuk, hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan itu adalah sedekah diperbanyak. Sedekah itu juga sudah kita mulai dari awal-awal Ramadan, seperti memberi makan orang berbuka. Pahala memberi makan orang berbuka sama dengan pahala orang yang berpuasa. Orang itu berpuasa, maka secara logikanya semakin orang alim, orang ahli ibadah yang kita ajak berbuka, semakin banyak pahala kita. Karena sama pahalanya dengan pahala orang berpuasa. Jadi memberi makan orang berbuka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi perbanyak sedekah. Sedekah itu sama dengan menanam 1 biji pohon. 1 biji pohon ditanam ke tanah, nanti akan tumbuh jadi 1 batang tinggi. Dalam 1 batang itu akan ada dahannya 7. Itu dalam surah Al-Baqarah. Tiap 7 dahan itu akan ada buahnya 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berarti Allah lipat gandakan pahalanya 700. Setelah itu Allah tambahkan lagi dalam ayatnya, yudhaifu. Allah lipat gandakan lagi limayasa terhadap Allah, orang-orang yang Allah kehendaki. Maksudnya kalau orang itu sedekahnya lebih ikhlas, lebih tulus dan lebih lagi, berarti Allah lipat gandakan lagi. Di ujung ayat Allah akan lipat gandakan lagi. Jadi pahala bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Ayat yang kita bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu
Allah, apakah malam Lailatul Qadar itu? Seolah Allah ngajak kita berdialog. Allah bertanya, lalu kita renungkan dulu. Nanti jawab Allah lagi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu banyak itu. 83 tahun 3 bulan. Kalau dapat satu malam yang mulia itu, membaca Al-Quran kita, sedang mengaji kita, sedang itikaf kita di masjid, sedang berzikir kita, sedang bermunajat kita, sedang berdoa kita kepada Allah di malam tersebut. Lalu ketika itu adalah malam Lailatul Qadar, maka pahala kita, maka kebaikan kita, maka kemuliaan kita, maka rezeki kita, maka anugerah kita 83 tahun 3 bulan. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, sementara umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Luqmanul Hakim yang ada dalam nama surah Al-Quran hidup di zaman Nabi Daud, umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Umur nabi-nabi dan umat terdahulu hampir 1000 tahun. Jadi umur umat Muhammad itu 65 tahun, 70 tahun. 70 tahun itu pun udah ada kokoh lagi, lututnya udah goyang-goyang, pinggang udah encok-encok. Udah payah untuk ruku. Nah itu kata Nabi, umur umat terdahulu banyak. Kami umur umatku katanya sedikit. Bagaimana untuk menyamai ibadah umatku dengan umat terdahulu? Maka kata Allah, jangan khawatir, walaupun umur umat Nabi Muhammad itu sedikit, tapi pahala yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad melebihi pahala yang didapatkan oleh umat terdahulu. Apa itu? Itu yang namanya Lailatul Qadar. Sekali dapat Lailatul Qadar 83 tahun 3 bulan kebaikannya. Kalau dapat 10 kali Ramadan Lailatul Qadar, 10 kali 83 berarti kan 83 tahun 30 bulan. Berarti 830 tahun 30 bulan. Berarti sudah sedemikian besarnya usia amalan kita. Usia kita nggak mungkin sampai 1000 tahun, tapi usia amalan umat Nabi Muhammad bisa melebihi 1000 tahun. Maka oleh sebab itu Rasulullah menyuruh kita, mengingatkan kita agar menjaga malam-malam terakhir Ramadan tersebut. Malam ganjil. Malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 9. Cuma kalau niatnya kita, saya akan berusaha menjaga malam ganjil. Sementara malam genap kita sia-siakan, Allah marah itu. Malam ganjil itu 21 nih, masih ompe ngaji. Malam 22 lalu bakal ruang. Malam 23 masih ompe ngaji lagi. Malam 24 lolok bakal ruang lagi. Itu tidak bisa. Berarti Allah akan itu menyepelekan. Maka ketika datangnya malam Lailatul Qadar itu nanti ada-adanya masalah kita. Entah mata yang mengantuk, kaki yang terkilir, ada masalahnya. Artinya kita tidak dapat menemukan Lailatul Qadar itu karena kita sudah memilih-milih malam. Walaupun disebutkan ciri-cirinya adalah malam ganjil, tidak hujan lebat, tidak ada petir, siangnya tidak terlalu panas, udaranya siangnya itu adem, malamnya cerah, tetapi tidak berarti kita hanya memilih malam itu. Artinya 10 malam terakhir itu Rasulullah sudah suruh kita bersiap diri. Jadi kita bersiap diri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam itu turun malaikat.
Karena zalul malaikat wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Atas izin Allah dia akan mengatur urusan manusia. Malam itu malaikat turun akan mengatur urusan kita. Itulah urusan yang lebih dari 1000 tahun itu, 1000 bulan itu. Mengatur urusan kita yang bertemu oleh mereka hamba-hamba Allah yang ketika datangnya Lailatul Qadar itu hamba-hamba Allah sedang beribadah, malaikat atur urusannya. Manfaat pahala dari urusan yang akan terjadi itu adalah lebih 1000 bulan, 83 tahun 3 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Nah, makanya malam itu tidak ada petir, tidak ada hujan lebat, badai. Nyaman malam itu sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dalam menanti menyongsong malam Lailatul Qadar itu kita perbanyak tadarus Al-Quran, kita banyak bersedekah, kemudian kita banyak iktikaf di masjid. Apakah iktikaf di masjid itu laki-laki saja atau boleh perempuan? Boleh perempuan iktikaf di masjid asal satu dapat izin dari suami. Tanya dulu Bu, jangan menghilang. Kalau ibu menghilang curi-curi pergi iktikaf ke masjid tidak dapat pahala. Maka minta izin dulu sama suami. Bang, malam ini saya mau iktikaf di masjid, boleh? Boleh katanya. Tinggal syarat kedua. Syarat kedua adalah tidak menimbulkan fitnah. Artinya tidak akan ada mata-mata jahat yang akan memandang. Berarti kalau ada fitnah, maka lebih baik wanita tetap di rumah. Tetapi suami izin, kemudian tidak akan terjadi fitnah, silakan. Perempuan boleh beriktikaf di masjid. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk beriktikaf di masjid ini kan ada niatnya. Sengaja aku beriktikaf di masjid. Jadi kita berwudu. Mulai dari kita berwudu sampai kita berapa lama masanya kita iktikaf, segitulah yang kita niat. Lalu ketika kita pulang ke rumah ada urusan, iktikafnya selesai. Nanti mau iktikaf lagi, ulang lagi niat iktikafnya. Karena iktikaf di masjid itu harus mulai termasuk, nggak keluar. Kecuali buang air, berwudu, makan, diminum, ikhlas. Artinya tidak pulang ke rumah, tidak keluar dari halaman masjid. Makanya ada yang melakukan itu, ada yang 7 hari. Nah, kita lihat ada yang para kawan-kawan kita yang pergi ke Abu Darda, itu mereka bawa ransel, bawa koper, bawa baju-baju semuanya. Mereka 7 hari dan siap di sana. Itu niat mereka seperti itu. Kalau kita bisa seperti itu ya silakan. Atau kita bisa rezeki kita, alhamdulillah. Berapa sanggup kita? Apakah 1 hari full? Apakah 3 jam? Apakah 3 hari, 2 hari? Berapa yang kita sanggup? Yang jelas iktikaf itu artinya kita 1 kali iktikaf itu kita tidak keluar dari masjid, perkara masjid. Kalau kita akan ngambil urusan ke rumah, sudah mencari malam kita iktikaf, siang kita masih mencari maisha, mencari penghidupan, berjualan di pasar, berarti malam nanti mau iktikaf lagi, niat lagi untuk iktikaf. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi itu 3 amalan penting di samping amalan-amalan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau dapat 3 amalan penting ini, kemudian sholat sunnah yang terakhir, sholat sunnah atau sholat tahajud. Karena mendirikan malam Ramadan itu kan setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, lalu kita baca Quran, lalu nanti kita sholat sunnah, banyak sholat sunnah yang kita lakukan sampai berzikir dalam iktikaf itu ada zikir di dalamnya. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat
Bagi kita yang sudah pernah mencoba melakukannya, silakan diulang kembali, dirasakan betapa manisnya, bagaimana rasanya. Dan bagi yang belum mencoba, silakan dicoba. Berapa sanggupnya kita? Apakah sanggupnya dimulai dengan 1 jam? Apakah sanggupnya 3 jam? Apakah sanggupnya 1 hari 1 malam 24 jam? Apakah 3 hari? Apakah 5 hari? 7 hari? Silakan dicoba. Kaum muslim yang berbahagia sesuai dengan kesanggupan kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah membantu. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiah agama kita di hadapan kita semua. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya sholat witir dan